Halo semuanya, kami dari 11 IPA 2. Kali ini saya mewakili kelompok dan kita bersama Romo Sani. Romo mau kenalan dulu. Oke, semuanya saja. Nama saya Sani Wibowo, saya Romo atau Imam SY Serikat Yesus, ditakbiskan tahun 2015 dan sekarang tugas belajar di Universitas Samadana. Itu, oke. Jadi kali ini kita akan membahas tentang tema kita, yaitu pada hierarki gereja. Ya, jadi pemuka agama itu seorang yang memiliki anugerah khusus dari Allah untuk menjadi fasilitator umat yang dekat dengan Allah. Nah, apa sih kriteria yang menjadi pemuka agama yang contoh konkret yang bisa dari kami sudah sebagai pemuka agama? Jadi apa sih kriterianya? Ya, kalau dalam konteks gereja Katolik yang menjadi pemuka agama, kalau menjadi romo atau bruder atau suster itu salah satunya adalah siap hidup dalam kaul ya atau janji. Salah satu janjinya adalah hidup selibat atau tidak menikah, gitu ya. Jadi orang memang punya rahmat ya, saya menyadari itu sebagai rahmat ya, rahmat untuk hidup selibat sendiri gitu. Lalu yang kedua juga mau untuk mengabdi Tuhan melalui tugas yang dijalani begitu. Seperti saya, ya saya ditugaskan untuk belajar ya belajar. Kalau romo yang lain mungkin ditugaskan di paroki, entah itu di kota besar atau mungkin di pedesaan, itu mau ikut kemana saja, mau melayani kemana saja ditugaskan. Itu mungkin beberapa ya. Selain kalau menjadi romo itu ada ini apa kriteria untuk belajar ya. Gereja menetapkan itu paling romo itu untuk jadi romo itu belajar filsafat dan teologi. Ya, betul. Nah, kalau tujuannya apa? Tujuan dari adanya pemuka-pemuka agama dari tugas-tugas pelayanan gereja itu tujuannya apa? Ya tentu tujuannya adalah membuat hidup gereja atau umat beriman itu bisa berjalan dengan baik, gitu ya. Nah, kan salah satu hidup gereja itu sakramen, ya, peribadatan. Nah, kalau dalam gereja Katolik perlu ada yang memimpin ekaristi, perlu ada yang menerimakan sakramen pengurapan orang sakit, ada yang menikahkan. Nah, supaya kehidupan itu dapat berjalan, ya, dengan baik, itu perlu ada pemuka agama, dan juga pemuka agama ini diharapkan membantu umat ya itu untuk bisa lebih dekat pada Tuhan, lebih baik menghidupi imannya, atau mungkin kalau mereka punya pertanyaan begitu sebagai awam ya, orang yang bekerja begitu, lalu saya harus bagaimana, nah itu pemuka agama bisa membantu. Jadi intinya adalah semua orang itu bisa merasakan cinta kasih Tuhan. Betul. Ya betul, dalam berbagai bentuknya. Jadi sebenarnya dalam konteks gereja, ini kan saya sebagai orang awam, jadi menurut itu bagaimana sih susunan hierarki dalam gereja Ya, kalau kita bicara soal hierarki dalam gereja Katolik itu ada uskup, ada imam, gitu ya. Lalu dari antara para uskup itu ada yang kita sebut sebagai paus, gitu ya. Itu yang dulunya dipahami sebagai pimpinan begitu, ada benarnya, tetapi sebetulnya dia juga uskup ya. Jadi uskup yang pertama di antara uskup-uskup yang lain. Nah, di antara uskup-uskup itu ada yang dipilih menjadi kardinal. Dia itu yang bisa nanti memilih paus atau dipilih menjadi paus. Tapi intinya sebenarnya mereka uskup. Lalu ada imam, ya romo gitu. Lalu ada diakon. Diakon itu
fungsinya agak terbatas dibandingkan dengan romo, tetapi dia bisa menikahkan secara sah dan membaptis secara sah. Gitu. Tapi tidak bisa mimpin ekaristi, tidak bisa apa namanya mimpin ekaristi terus sakramen orang sakit. Gitu. Jadi ada keterkaitan. Jadi kalau itu kan itu mungkin sebagai wakil Kristus yang mau ini Ya. yang sekarang itu kalau nggak salah itu 266. Nah, Paulus ini kan tadi seperti yang kamu bilang itu terpilih dari antara uskup dan kardinal. Ya. Nah, menurut kamu apa sih misalnya syarat khusus yang belum menjadi uskup? Bagaimana caranya? Karena kalau misalnya Paulus itu dipilih yang itu kenapa? Kalau misalnya Paulus itu dipilih Ya, sepaham saya begitu ya. Kalau menjadi paus menjadi imam itu dari antara imam dipilih menjadi uskup itu tentu itu sudah katakanlah yang unggul begitu ya. Nah kalau menjadi paus tentu lebih unggul lagi begitu ya, yang menjadi di antara para uskup itu keunggulannya pertama-tama tentu secara rohani ya, lebih suci begitu ya. Kita kan bisa mengenali ya paling tidak orang yang suci itu seperti apa, hidupnya baik begitu ya. Lalu yang kedua juga soal pengetahuan ya, punya keluasan wawasan ya. Mungkin dia tidak harus doktor atau apa dalam banyak bidang bukan, tapi kan wawasannya luas gitu ya. Gitu. Jadi secara kesucian katakanlah unggul, wawasannya luas ya, pendidikannya tentu juga tinggi, lalu kemudian juga secara manusiawi dia baik ya, maksudnya ya sungguh-sungguh manusiawi lah gitu. Itu sih setahu saya. Tapi tadi kamu bentuk kardinal itu yang bilang ada uskup yang tentang pilih kan? Ya. Sama saya kardinal itu bukan saya lebih ke pembantu Paulus. Kira-kira ibadah itu kan kayak ulang dari itu saya belum tahu. Kira-kira menurut kamu itu apa sih kardinal itu betul-betul dari namanya kenapa belum tahu? Baik, kalau mungkin bisa dibayangkan ya, ini tidak sama persis, tapi mungkin bisa dibayangkan kalau paus itu seorang presiden, maka kardinal itu menteri. Jadi kardinal itu dia bisa ada di suatu wilayah tertentu seperti Indonesia. Itu punya satu kardinal. Jadi kardinal itu berfungsi seperti kayak gubernur, mirip-mirip gubernur. Atau kalau di Roma sana itu kardinal yang mengurusi bidang tertentu. Kan paus nggak bisa mengurusi semua. Misalnya soal keuangan, soal orang muda, lalu nanti ada lagi misalnya soal pendidikan. Nah jadi kardinal itu membantu paus mirip-mirip seperti seorang menteri atau gubernur yang membantu presiden. Sekali lagi karena presiden tidak bisa mengurus semuanya, paus juga tidak bisa mengurus semuanya, maka betul orang-orang yang membantu tangannya. Ya betul, untuk bidang-bidang yang nah, kalau dari imam kita ini bukan kerja panggilan menjadi imam, itu caranya gimana? Ya caranya datang saja pada romo-romo yang dikenal ya, atau sekarang dengan media sosial itu mudah sekali, googling aja kemana, biasanya ada orang-orang tertentu yang bisa dihubungi. Nanti teman-teman bisa menghubungi lalu ditemani lalu nanti masuk. Kalau teman-teman dari SMA mungkin masuk seminari dulu 1 tahun lalu nanti ke urdu atau kongregasi ya, ke kelompok imamnya apa yang mau gitu. Tapi kalau yang sudah lulus S1 biasanya sudah. Berarti kalau menjadi imam itu pasti lebih seleksi, nggak sembarangan orang. Iya, ada seleksinya. Lalu saya juga ingin pertanyaan kan sesuai kita lalu dari berikutnya ini semacam pemimpin area tertentu. Ya. Ya kalau yang kita di sini di Jogja masuknya Keuskupan Semarang, Keuskupan Semarang ya. Saya itu apa itu unik. Uskup itu ternyata bisa
uskup itu kalau dalam gereja Katolik istilahnya itu tahbisannya penuh. Jadi tahbisannya itu penuh sehingga dia punya punya rahmat, punya kuasa yang lebih dari imam. Jadi kalau imam itu yang menahbiskan uskup. Gitu. Jadi imamatnya ya nggak tahu juga berapa persen, tapi kalau uskup itu kadang-kadang 100% gitu ya. Kalau yang romo itu kurang dari. Nah, kan dulu itu asalnya dari dulu ya, murid-murid Tuhan Yesus kan diberi kuasa oleh Tuhan Yesus untuk mengusir setan. Nah, pengganti para rasul itu kan uskup. Jadi uskup punya rahmat itu, ya. Meskipun kalau sejauh sepemahaman saya, gereja dalam hal itu sangat hati-hati. Yang namanya pengusiran setan atau eksorsisme itu sangat hati-hati. Tapi ada aturannya yang jelas, ada rumusannya yang jelas. Jadi uskup punya rahmat itu karena mereka tahbisannya penuh dan menggantikan para rasul yang dulu diberi kuasa untuk mengusir. Mungkin kita lanjut ke yang awam biasa ya. Apa yang membedakan nama Romo itu dengan Suster atau Bibi? Ya, kalau yang membedakan itu tahbisan. Tahbisan itu memampukan seseorang untuk tadi menerimakan sakramen. Jadi memimpin misa, menikahkan, membaptis, ya, lalu minyak suci itu karena tahbisan. Nah, bruder, suster itu tidak ditahbiskan, jadi tidak bisa memimpin sakramen itu tidak bisa. Ya. Maka kalau dari sudut pandang hierarki itu kan artinya orang yang tertahbis. Bruder dan suster tidak masuk hierarki, bruder dan suster masuknya awal. Ada juga pertapa ya, pertapa itu orang yang hidup di biara gitu, tapi biaranya dia nggak kemana-mana, dia berdoa, dia bekerja di situ, dan dia tidak menjadi imam. Jadi dia katakanlah setara dengan suster dan suster itu. Awal kalau kita melihatnya dari sisi hierarki dan apa. Tapi kalau kita melihatnya dari orang yang ada kategori lain, namanya orang yang bergaul. Romo itu biasanya bergaul atau menjadi suster dan suster juga. Nah, itu lalu akan menjadi ada tujuan juga. Tapi itu kategori yang lain. Hierarki nanti. Karena ya kalau kita itu bisa nah, kalau itu justru malah bisa sangat luas. Terus suster itu bisa sangat luas. Seperti teman-teman lihat mungkin ya dulu sekolahnya suster atau suster, mereka bisa mengurus sekolah, mereka bisa mengurus rumah sakit, mereka bisa menjadi guru, bisa bekerja di sosial, gitu ya. Bahkan saya tahu ada suster yang dia belajar astronomi lalu dia kerja di observatorium di Vatikan. Itu justru karena dia suster, dia tidak terikat oleh kerjaan, maka dia bisa salah berdua. Oke, terima kasih teman-teman.